anak-anakku yang kami kasihi, hari ini kita akan belajar untuk pemrograman dasar yang ketiga, yaitu pertemuan ketiga ya. Kita akan menjelaskan tentang boolean dan percabangan. Sebelumnya kita akan membahas soal minggu lalu ya, membuat flowchart nilai tuntas. Nah, di sini ada soalnya, buatlah flowchart untuk menentukan ketuntasan belajar. Tuntas jika nilai memenuhi KKM 76, tidak tuntas jika nilai kurang dari 76, berhak ikut remedi sampai tuntas. Jadi siswa yang nilainya tidak KKM itu berhak ikut remedi sampai tuntas. Perhatikan simbol input, proses, dan output. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman. Yaitu berawal dari prosesnya. Jadi di sini menentukan ketuntasan belajar. Nah, ini ada input nilai, kemudian dihitung ya. Jika nilai yang diinputkan itu lebih besar sama dengan 76, misalnya hasil perhitungan itu 80 ya, 80. Kemudian di sini apakah 80 lebih besar sama dengan 76? Tentunya dia bernilai true, maka dia akan mencetak tuntas. Nah, kemudian jika kita menginputkan misalnya 60 ya, ini hitung nilainya 60. Jika if nilai lebih besar sama dengan 76, tentunya 60 lebih besar sama dengan 76 itu false, bernilai false atau salah, maka dia remedi. Nah, remedi di sini, hasil remedinya ini akan diinputkan kembali menjadi inputan. Nah, ini boleh masuk di input nilai, boleh langsung dihitung nilai ya. Jadi dari remedi masuk ke hitung nilai itu juga boleh. Nah, kemudian nanti dia akan menghasilkan nilai, jika lebih besar dari 76 akan menghasilkan nilai tuntas. Jadi begitu. Untuk selanjutnya pertemuan ketiga ini akan kita bahas boolean, true, false, and or. Nah, di sini kita akan belajar tentang boolean ya. Setelah kemarin kita belajar tentang tipe data, di sini ada definisinya. Boolean adalah suatu tipe data yang hanya mempunyai dua nilai, yaitu true atau false ya. Pada beberapa bahasa pemrograman, nilai true bisa digantikan 1 dan nilai false digantikan 0. Nah, ini operasi logika AND. Salah satu operan bernilai false, maka hasilnya false ya. Kalau AND itu seperti itu. Cara membacanya sebagai berikut: true and true, maka hasilnya adalah true ya. True and false, maka hasilnya adalah false, karena ini ada false-nya. False and true, maka hasilnya false. Apalagi false dan false, hasilnya tentu false. Maka di sini salah satu operan bernilai false, maka hasilnya akan false. Salah satu saja dia bernilai salah, maka hasilnya dia akan salah. Nah, kebalikan dari or, logika or itu salah satu operan bernilai true, maka hasilnya true. True or true, maka hasilnya true. True or false, hasilnya adalah true. False or true, hasilnya true, dan false or false, hasilnya tentu saja false. Nah, di sini kita akan belajar tentang percabangan pseudocode. Variabelnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang input nilai remedi dan nilai tuntas atau tidak tuntas ya,
Maka di sini kita akan belajar tentang pseudocode. Di sini sudah muncul nama variabelnya, nilai 1 bertipe data integer. Ya, read nilai 1. Nilai 1 sama dengan 80. Nah, misalnya kita inputkan 80. If nilai 1 lebih dari 76, then write tuntas. Else write tidak tuntas. And nah di sini adalah ini sebenarnya bukan yang remedi ya, jadi tuntas atau tidak tuntas ya, bukan yang remedi. Ini saya keliru ini. Jadi untuk pseudocode yang ini flowchartnya di sini bukan remedi tapi hanya tulisan tidak tuntas begitu ya, jadi dia tidak mengalami looping lagi. Then else tidak tuntas, selesai, kemudian semua mengarah ke end. Oke, percabangan pseudocode. Kemudian untuk di sini jika nilai 1 kita ganti dengan 60 ya, nilai 1 sama dengan 60. Apakah 60 lebih besar sama dengan 76? Hasilnya false. Kalau hasilnya false, maka yang dikerjakan adalah di kolom else ini ya, di baris setelah else. Write tidak tuntas. Jadi nanti kalau nilainya 60, nanti hasilnya yang dicetak di layar adalah tidak tuntas. Jadi seperti itu. Saya ulangi lagi, untuk yang nilai kebenaran true itu akan dikerjakan statementnya setelah if. Jadi if kemudian then di sini akan mengerjakan value if true, sedangkan value if false-nya akan dikerjakan pada statement else. Begitu ya. Kemudian sekarang ada tantangan untuk Anda ya, ada challenge. Dapatkah Anda membuat pseudocode percabangan untuk menentukan nilai keluaran untuk kasus berikut ini? Nah, nilai matematika yang diinputkan adalah 80. Sedangkan di sini kriteria untuk nilai itu adalah A, jika nilai lebih besar daripada 90. B, jika nilai 80 sampai 89. C, jika nilai 76 sampai dengan 80. D, jika nilainya adalah 70 kurang dari 76. Jadi nilai yang diinputkan adalah 80. Jadi nanti dia bisa write down-nya di B. Ya, jadi dia akan nilai Anda akan di write B untuk nilai B ya. Jadi Anda bisa membuat pseudocode-nya. Kalau Anda yang bisa membuat pseudocode-nya, dapat mengirimkan jawaban ke nomor WA saya. Nanti ditulis nama dan nomor absen ya, nama kelas dan nomor absen. Kemudian Anda tuliskan, dicoba dulu tidak apa-apa. Jadi sekali lagi ini challenge tidak wajib, jadi nanti untuk teman-teman yang mengirimkan saja yang akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, kemudian di sini akan saya jelaskan tentang algoritma hitung bonus ya. Di sini ada nama tipe data string. Perhatikan bahwa nama memiliki tipe data string karena nanti akan diisi dengan huruf ya. Sedangkan omset jual itu integer, data pokok juga integer. Kemudian outputnya nanti adalah total gaji, itu juga integer. Langkah yang pertama, masukkan nama pegawai, simpan sebagai nama. Masukkan besar omset penjualan, simpan sebagai omset jual.
masukkan gaji pokok, simpan sebagai gaji pokok. Jadi di sini gaji pokok, omset jual, nama itu adalah nama variabel. Kalau Anda lihat di sini ya, ini sudah terlihat. Hitung besar bonus, bonus sama dengan 0. Jika omset jual lebih besar dari 100 juta, nah di sini ada statement jika. Jadi nanti pasti ada yang namanya kondisi percabangan. Maka kerjakan langkah berikut. Hitung besar bonus sama dengan 1% kali omset jual. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah bonus. Kemudian tuliskan total gaji. Nah, dari algoritma di sini ya, kita akan membuat flowchartnya ya. Jadi di sini nama, ada variabel nama, omset jual, kemudian gaji pokok. Kemudian di sini ada bonus. Kemudian omset jual lebih besar dari 100 juta. Kalau bernilai true, maka dia akan mengerjakan ini. Bonus sama dengan 1% kali omset jual. Bagaimana jika tidak? Kalau tidak, berarti dia bonusnya sama dengan 0. Di sini ya, bonus sama dengan 0. Jadi total gaji sama dengan gaji pokok ditambah bonus. Ya. Kemudian write total gaji. Di sini total gaji, kemudian N. Nah, sampai di sini teman-teman nanti bisa mencermati di bagian PDF yang sudah saya sertakan, atau juga mencermati dari PPT ini yang nanti juga akan saya share. Kemudian di sini akan kita buat menjadi pseudocode. Jadi pseudocode ini adalah ya, tadi kita belajar tentang pseudocode. Apa sih pseudocode? Nah, pseudocode itu adalah program yang kita buat yang mendekati bahasa pemrograman tertentu. Jadi ini sebenarnya bukan, jadi kalau diaplikasikan di Java itu juga secara sintaksnya belum bisa diaplikasikan secara benar, tetapi mendekati benar. Jadi ini bisa diaplikasikan juga di C, di C++, dan seterusnya. Nanti tinggal menyesuaikan dengan bahasa pemrograman tertentu ya, untuk sintaks penulisan. Jadi pseudocode ini yang paling mendekati dengan bahasa pemrograman. Nah, di sini bisa kita cermati variabel nama. Nah, di sini sudah ada variabelnya ya. Kemudian sama dengan algoritmanya tadi. Nah, di sini baru dijelaskan if omset lebih besar dari 100 juta, then bonus sama dengan 1% kali omset jual. Total gaji sama dengan gaji pokok ditambah bonus. Bonusnya diambil dari 1% kali omset jual. Write total gaji. Kemudian else atau value is false-nya, gimana kalau omsetnya itu kurang dari 100 juta? Maka yang dikerjakan adalah default-nya di sini ya, bagian yang salah else-nya, bagian false-nya value false ya. Write gaji pokok. Nah, hanya gaji pokoknya saja. Nah, jadi total gaji ya, hanya gaji pokok saja. Jadi seperti itu. Ya, total gaji sama dengan gaji pokok ditambah bonus. Ya. Berarti dia total gajinya itu tidak ditambah apa-apa, berarti gaji pokoknya saja sama dengan gaji pokok. Seperti itu. Nah, di sini ini terlihat panjang sekali. Nanti teman-teman bisa mencermatinya berulang-ulang ya.
Subsidi biaya pendidikan diberikan oleh pemerintah kepada semua penduduk dengan besaran 50.000 tiap anak tiap bulannya, yang hanya diberikan semua keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Jadi ini programnya digunakan untuk anak usia sekolah. Jadi nanti di dalam sistemnya itu sudah tidak sudah tidak menyaring lagi apakah dia memiliki usia sekolah atau tidak, karena programnya ini memang ditujukan untuk yang memiliki anak usia sekolah. Bagi keluarga yang kurang mampu, subsidi dinaikkan menjadi 60.000 per bulan. Jadi semua anak itu dapat 50.000 tiap bulan. Hanya yang kurang mampu yang mendapat nilai 60.000. Ya, ditambah dengan bantuan sosial sebesar 100.000 per bulan. Ukuran keluarga tidak mampu dilihat dari mana? Dari penghasilan dan besarnya konsumsi listrik. Keluarga dikatakan kurang mampu jika penghasilannya kurang dari 1 juta per bulan dan konsumsi listrik kurang dari 100.000 per bulan. Buatlah sebuah algoritma untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam bentuk pseudocode. Nah, enaknya di sini adalah kita sudah ditentukan input berupa banyak anak usia sekolah, penghasilan per bulan, dan besar konsumsi listrik tiap bulan. Sajikan hasil A dalam bentuk flowchart. Nah, di sini saya sudah membuat flowchartnya ya. JML anak itu adalah jumlah anak. Kemudian di sini ada penghasilan. Jadi ini ada panjang sekali ya. Di sini penghasilan per bulan, besar konsumsi listrik. Nah, itu saya beri variabel penghasilan listrik. JML anak, penghasilan dan listrik. Subsidi 50 juta. Jadi di sini semua mendapat subsidi 50 juta. If penghasilan kurang dari 1 juta, N listrik, jadi N ya, ini di N kan kalau dia memenuhi keduanya. Jadi kalau penghasilannya itu kurang dari 1 juta, kalau penghasilannya kurang dari 1 juta dan tagihan listrik kurang dari 100.000, gimana kalau penghasilannya kurang dari 1 juta tapi beban listriknya setiap bulan itu dia 200.000. Nah, berarti dia tidak memenuhi ini ya, ini harus bernilai true. Jadi penghasilannya harus kurang dari 1 juta. Yes, true. And listriknya apakah kurang dari 100.000? True ya, berarti true and true hasilnya adalah true. Nah, di sini kalau saya adalah keluarga di mana penghasilan saya 1 juta tetapi beban listrik saya 200.000. Nah, berarti true and false hasilnya adalah false. Maka di sini saya adalah 50 juta yang saya dapat ya. 50.000 bukan 50 juta ya, 50.000. Nah, kalau di sini saya memenuhi kriteria tidak mampu, maka subsidi saya adalah 60.000 kali JML anak ditambah 100.000. Nah, write down-nya sama subsidi. Kalau yang di sini adalah subsidi 50.000 yang dicetak 50.000 ya, karena subsidinya 50.000. Kalau yang di sini true yang dicetak adalah subsidi yang sudah ditambahkan dengan 100.000. Nah, ini silahkan dicermati lagi. Ini 50.000 bukan 50 juta, salah Bu Erna. Oke, kemudian kita akan belajar lagi dengan mod. Mod itu apa? Mod adalah sisa bagi. Yang dihitung adalah sisa pembagiannya. Nah, di sini misalkan 4 dibagi 2 sama dengan 2.
berarti dia sisa baginya nggak ada, habis kan. 4 dibagi 2 kan habis, dibagi 2 ya, 0 ya. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisanya adalah 1. 2 kali 2 kan 4 ya, ini sisa 1, sehingga nilai sisa pembagian adalah 1. Coba sekarang 9 dibagi 4 itu adalah 2 ya, hasilnya 8 nanti, berarti sisanya adalah 1. Kalau 7 dibagi 4 sama dengan 1, sisanya adalah 3. 6 dibagi 4 sama dengan 1, sisanya 2. 5 dibagi 4 sama dengan 1, sisanya 1. Dan 4 dibagi 4 sama dengan 1, sisanya 0. Nah, mod itu untuk menghitung ini, sisa hasil bagi. Jadi mod 9 mod 4 nanti hasilnya adalah 1. 7 mod 4 nanti hasilnya adalah 3. 6 mod 4 hasilnya adalah 2. 5 mod 4 hasilnya adalah 1. Dan 4 mod 4 hasilnya adalah 0. Nah, itu digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk menyelesaikan masalah di sini. Nah, ini ada read A, B. If A mod 2 sama dengan 0. Nah, di sini tuliskan keluaran jika A sama dengan 10. Ya, sekarang kita akan membuat memasukkan ya, input A sama dengan 10. Apa 10 mod 2 sama dengan 0? Ya, 10 mod 2 sama dengan 0, hasilnya adalah true. Kalau true berarti hasilnya yang ditulis adalah write A, bilangan genap. A nya tadi berapa? A nya tadi 10, berarti nanti outputnya adalah 10, bilangan genap. If B mod 5, then write B. If B berapa? B 15. 15 mod 5. 15 mod 5. It is true? Yes, it is true. Nah, 15 mod 5, then write B. If B mod 5 sama dengan 0 ya ini. Nah, sama dengan 0, harusnya kayak gitu ya, sama dengan 0, write B, bilangan kelipatan 5. If A mod 2 sama dengan 0, dan B mod 5 sama dengan 0. Nah, ini saya benarkan dulu ya, B mod 5 sama kalau kenapa 2? Kalau 2 itu perbandingan ya, perbandingannya B sama dengan B mod 5 sama dengan 0, then write B, bilangan kelipatan 5. Jadi nanti 15 mod 5 itu kan betul 0 ya, write B, bilangan kelipatan 5. If A mod 2 berarti 10 mod 2 sama dengan 0, itu true kan, 10 mod 2 itu kan 0 hasilnya. And 10 mod 5 sama dengan 0, true and true. Then C sama dengan A kali B, berarti 10 kali 15 berapa? 150 ya. Write C, bilangan kelipatan 10, berarti nanti 150 bilangan kelipatan 10. Write sampai jumpa. Outputnya adalah seperti ini. Nah, nanti silahkan dicermati lagi untuk true false nya. Nah, itu adalah yang
akan Anda pelajari secara mandiri untuk pertemuan ketiga. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditanyakan lewat grup chat WA dan kita akan membahas bersama. Jadi untuk pertemuan berikutnya di pertemuan 4 itu nanti silahkan teman-teman untuk bisa memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan apa sih yang kurang dan seterusnya. Nah, nanti di pertemuan keempat kita akan teman-teman untuk mempresentasikan seputar tipe data, kemudian pseudocode, flowchart, algoritma. Nah, itu nanti untuk tugasnya akan kita sampaikan minggu depan. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa dikerjakan di e-learning. Di e-learningnya ini saya sudah berikan ya. Ini ada, silahkan nanti untuk presensi di sini ya. Untuk teman-teman presensi, kemudian di sini ada PDF-nya, nanti ditambah saya tambahkan PDF dari PowerPoint. Kemudian di sini adalah kuis, silahkan dikerjakan sebelum pukul 12 siang. Jadi saya akan tunggu hari Kamis pukul 12 siang. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat, tetap jalankan protokol kesehatan. Semoga sukses sehat selalu. Terima kasih.